Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga Bu Oka. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan mengenai crowdfunding di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea dari absen 18 dan rekan-rekan saya ada Deva dari absen 6, Syafa dari absen 12, Luisa dari absen 14, dan juga Zahrina dari absen 28. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan poster yang berjudul Crowdfunding di Indonesia, jenis potensi dan peran regulasi OJK. Topik ini penting karena perkembangan teknologi finansial telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan memberikan pendanaan. Salah satu inovasi yang berkembang cukup pesat adalah crowdfunding, yaitu metode pengumpulan dana dari banyak orang melalui platform digital untuk mendukung suatu proyek, usaha, maupun kegiatan sosial. Dalam poster ini, kami akan membahas dua hal utama. Nah, yang pertama, yaitu perbedaan jenis-jenis crowdfunding dan jenis yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia. Kemudian yang kedua, yaitu pengaruh regulasi OJK terhadap perkembangan crowdfunding, serta apakah regulasi tersebut lebih mendorong atau justru menghambat inovasi. Kemudian di sini ada perbedaan utama dari jenis crowdfunding. Nah, perbedaan utama setiap jenis crowdfunding terletak pada imbal balik yang diterima oleh pendana atau investor. Kemudian yang pertama di sini ada jenis crowdfunding berbasis donasi. Pada model ini, seseorang memberikan dana tanpa mengharapkan keuntungan finansial ataupun kepemilikan. Kemudian untuk tujuannya yaitu membantu pihak lain, contohnya adalah penggalangan dana untuk korban bencana alam, kemudian ada pengobatan, pembangunan rumah ibadah ataupun dalam bidang pendidikan, kemudian program sosial lainnya. Kemudian untuk jenis yang kedua ada reward based, kemudian ini tuh berbasis hadiah. Kemudian dalam model ini pendana memperoleh imbalan berupa produk atau akses khusus, misalnya sebuah startup ingin meluncurkan produk baru dan membutuhkan modal awal pendukung yang memberikan dana akan memperoleh produk tersebut ketika sudah selesai diproduksi. Kemudian di sini jenis ketiga adalah debt-based crowdfunding atau yang sering dikenal sebagai P2P lending. Nah, pada model ini, hubungan yang terjadi adalah hubungan pinjam-meminjam, kemudian investor memberikan dana kepada peminjam dan akan memperoleh kembali pokok pinjaman beserta bunga atau bagi hasil sesuai kesepakatan. Kemudian ada resiko terbesar dari model ini, yaitu gagal bayar dari pihak peminjam. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah equity crowdfunding. Nah, model ini, investor tidak memberikan pinjaman, namun membeli sebagian kepemilikan perusahaan. Dengan kata lain, investor menjadi pemegang saham dan memperoleh keuntungan apabila perusahaan berkembang serta menghasilkan laba. Yang selanjutnya ada jenis crowdfunding yang paling cocok di Indonesia. Menurut kelompok kami, jenis crowdfunding yang paling cocok diterapkan di Indonesia adalah equity crowdfunding. Ada beberapa alasan mengapa kita memilih equity crowdfunding, yaitu yang pertama ada karena Indonesia memiliki jumlah UMKM yang sangat besar. Berdasarkan data pemerintah, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, tetapi banyak di antaranya mengalami kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari bank karena tidak memiliki agunan atau riwayat kredit yang memadai. Yang kedua, equity crowdfunding memungkinkan UMKM dan startup memperoleh modal tanpa terbebani kewajiban membayar cicilan dan bunga secara rutin seperti pada pinjaman. Hal ini penting karena banyak usaha baru masih berada pada tahap pertumbuhan dan belum memiliki arus kas yang stabil. Yang ketiga, model ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi. Dengan modal yang relatif kecil, masyarakat dapat berinvestasi pada bisnis lokal yang memiliki potensi berkembang. Yang keempat, equity crowdfunding mendorong transparansi dan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Karena melibatkan investor publik, perusahaan harus lebih terbuka dalam menyampaikan kondisi bisnis dan laporan keuangan. Dan yang terakhir, perkembangan ekonomi digital di Indonesia juga membuat model ini semakin relevan. Banyak startup membutuhkan pendanaan untuk tumbuh, sementara masyarakat mulai tertarik mencari alternatif investasi selain deposito atau saham di pasar modal. Oleh karena itu, kami menilai bahwa equity crowdfunding memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan kewirausahaan di Indonesia. Selanjutnya,
ada pengaruh regulasi OJK terhadap perkembangan crowdfunding. Sebagai otoritas yang mengawasi sektor jasa keuangan, OJK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa platform crowdfunding itu berjalan secara aman, transparan, dan juga bertanggung jawab. Dari sisi positifnya, regulasi OJK memberikan beberapa manfaat. Yang pertama ada kepastian hukum. Dengan adanya regulasi yang jelas, baik secara pengguna maupun platform, memahami hak dan kewajiban mereka. Sedangkan yang kedua itu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Investor akan lebih yakin menanamkan dana pada platform yang terdaftar dan juga diawasi oleh OJK dibandingkan platform yang tidak memiliki izin resmi. Yang ketiga ada perlindungan investor. OJK mewajibkan adanya transparansi informasi, manajemen resiko, dan tata kelola yang baik sehingga resiko penyalahgunaan dana dapat diminimalkan. Selanjutnya yang keempat, ada mendorong pertumbuhan industri yang sehat. Regulasi membantu menyaring pelaku usaha yang tidak serius atau berpotensi melakukan penipuan sehingga industri dapat berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya, untuk regulasi juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama ada proses perizinan dan kepatuhan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Startup harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi, pelaporan, dan juga keamanan sistem. Yang kedua, ada regulasi yang terlalu ketat dapat memperlambat inovasi. Ketika perusahaan ingin meluncurkan produk baru, mereka harus memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, yang ketiga, itu terdapat resiko yang disebut dengan regulatory lag, yaitu kondisi ketika perkembangan teknologi berlangsung lebih cepat dibandingkan pembaruan regulasi. Akibatnya, muncul model bisnis baru yang belum memiliki aturan yang jelas. Karena itu, regulator perlu terus menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan teknologi agar regulasi tidak menjadi hambatan bagi inovasi. Oke, selanjutnya jika ditanya apakah regulasi OJK lebih menghambat atau mendorong inovasi, kami berpendapat bahwa regulasi OJK lebih banyak mendorong inovasi daripada menghambatnya. Alasannya, karena tanpa regulasi, masyarakat akan menghadapi resiko penipuan, penyalahgunaan dana, dan kegagalan platform yang dapat merugikan investor. Jika hal itu sering terjadi, tingkat kepercayaan publik itu akan turun dan industri crowdfunding justru sulit berkembang. Sebaliknya, regulasi yang baik menciptakan rasa aman bagi investor dan pengguna sehingga lebih banyak orang bersedia berpartisipasi dalam ekosistem crowdfunding. Namun demikian, regulasi harus tetap fleksibel dan adaptif. OJK perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan ruang inovasi agar startup tetap dapat berkembang dan menciptakan layanan baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk kesimpulannya, crowdfunding merupakan alternatif pembiayaan yang penting bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dari berbagai jenis crowdfunding, equity crowdfunding memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan startup di Indonesia. Sementara itu, regulasi OJK itu juga berperan penting dalam menciptakan ekosistem yang aman dan terpercaya, selama regulasi tersebut tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Baik, sekian presentasi mengenai jenis, potensi, dan juga peran regulasi OJK untuk crowdfunding di Indonesia dari kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan dan meluangkan waktunya. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun yang diucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're